Judul karya Pudar, bab 30, penulis Neng Neng. Bermula dari rasa nyaman, lalu berlanjut pada hal-hal yang menyenangkan. Menghabiskan waktu bersama, mengusap air mata kala salah satu terluka, ikut tertawa ketika yang lain bahagia. Mereka sering menamainya dengan sahabat. Manusia ada yang memutuskan untuk hidup berkelompok, lalu membuat geng khusus yang mereka dasari atas nama sahabat. Yah, harusnya semasa remaja kamu menghabiskan waktumu dengan hal demikian juga, agar hidupmu menjadi lebih berwarna. Namun, tidak bagi Dandelion. Tidak sekalipun gadis itu memiliki sahabat. Dalam hidupnya, Dandelion hanya mengenal dan dikenali lebih dalam oleh seorang manusia saja, yakni Bunda. Dandelion tidak pernah tahu seperti apa rasanya menjalin sebuah pertemanan atau persahabatan. Baginya lebih menyenangkan jika berbagi cerita bersama Bunda saja. Ini buat kamu dan Dede bayi. Jangan sampai Dede bayi ileran hanya karena kamu gak nurutin permintaannya. Dan tiba-tiba saja seorang manusia yang tempo hari hampir saja membinasakan nyawanya kini tengah berdiri tegak di depan kontrakan kumuhnya dengan tangan dipenuhi beberapa kantong kresek makanan. Dan salah satunya Lili tahu jika orang tersebut membawa satu kresek buah kiwi. Buah yang dari jauh hari begitu diidam-idamkannya. Untuk pertama kalinya semasa kehamilannya, Lili mendapatkan perhatian seperti ini dari orang lain. Ayo terima ya Li. Sekali lagi gadis itu tampak memohon. Lili menggumam, lalu menerima kantongan kresek tersebut dengan wajah enggan. Bagi Lili, semua yang berhubungan dengan Mima adalah sebuah kesalahan dan kejahatan. Lili tidak ingin berhubungan dengan circle mereka. Oh ya, aku boleh pegang perut kamu. Usia kehamilanmu sudah berapa bulan? Dengan gaya cerianya, gadis itu mendekat dengan tangan mengamang siap menyentuh perut Lili. Namun, Lili, gadis itu malah memundurkan langkahnya takut-takut. Oh, gak boleh ya? Berapa bulan usia kandungannya? Lili menatap nanar pada sembarang arah. Dia tidak ingat, lebih tepatnya tidak tahu. Semasa kehamilannya, Lili tidak pernah sekalipun memeriksakan kehamilannya. Oke deh, gadis itu mengangguk, berusaha paham. Lalu tatapannya mengikuti arah pandang Lili yang tengah menatap kosong pada tasnya. Sekali lagi, gadis itu menepuk jidatnya kesal sendiri. Ya ampun, kamu suka buku-buku pelajaran ya Li? Ya, aku tahu kamu anak cerdas. Jadi, kamu pasti rindu belajar bukan? Besok, aku akan bawakan buku-buku pelajaran. Jadi, kamu masih bisa belajar meski kamu sudah tidak sekolah. Ups. Gadis itu menutup mulutnya. Takut sekali jika kata-katanya menyinggung perasaan Lili. Sebaiknya kamu pulang, Zahra. Lili menatap kosong dengan wajah datar, memutar tubuhnya, lalu masuk kembali ke dalam kontrakannya. Menutup pintunya rapat, meninggalkan Zahra yang masih mematung bingung dengan raut bersalahnya. Hai Li. Lili menghela napasnya panjang kalau melihat siluet tubuh Zahra yang tengah melambaikan tangannya padanya. Tersenyum ceria dengan beberapa paper bag di tangannya. Gadis itu berjalan mendekati Lili yang tengah menatapnya datar pada sembarang arah. Aku bawakan sesuatu buat kamu, Li. Gadis itu terengah sambil menyerahkan paper bag tersebut pada Lili. Mau tidak mau, Lili menerimanya dengan enggan. Ini buku-buku buat kamu. Jadi, kamu bisa mengisi kegiatanmu dengan membaca buku kalau kamu lagi senggang kerja. Gimana? Kamu suka kan? Tanyanya antusias. Tapi Lili tidak menanggapi. Tubuhnya memutar dan bersiap masuk kembali ke dalam kontrakannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kenapa juga Zahra datang di waktu seharusnya anak sekolah menghabiskan waktunya di kelas? Sebentar lagi, Lili harus berangkat bekerja.
Sungguh, Zahara sangat mengganggu sekali. Lili menghentikan langkahnya. Tangannya masih menggantung bersiap membuka pintu. Lili masih mematung, bersiap mendengarkan ucapan Zahara selanjutnya. Aku tahu kamu membenciku. Aku tahu kamu membenci teman-temanku. Tapi tidak seharusnya. Kamu juga membenci dirimu sendiri, Li. Terlebih, kamu membenci anakmu sendiri. Sekali saja, kamu harus bahagia, Li. Kamu harus tersenyum. Zahara setengah berteriak kalau Lili sudah tidak ingin lagi mendengarkan suaranya. Menutup pintu dengan setengah membanting, Lili memegang dadanya pelan, mengusapnya perlahan. Ada rasa nyeri di dalam dada Lili ketika melihat Zahara menggunakan seragam sekolahnya. Hati kecil Lili merasa iri pada gadis yang kini masih berdiri di luar sana. Apa dia bilang? Harus bahagia. Memang dia tahu apa tentang rasa sakit dan rasa sedih yang aku alami. Tubuh Lili luruh di lantai, jiwanya melayang. Lili tahu masa depan cerah yang pernah menjadi mimpinya kini sungguh hanya akan menjadi mimpi belaka. Di sebuah rumah megah yang terletak di sebuah perumahan elit, seorang gadis cantik masih dengan seragam sekolah yang masih menempel di tubuhnya tengah menangis. Terseduh, tubuhnya kini sudah luruh di lantai dengan tangan menutupi tubuh mungilnya. Keadaannya tengah kacau balau, mata sembab dan pipi yang terlihat memerah bekas tamparan. Papa sudah bilang, pertahankan nilaimu. Kamu sudah bagus bisa masuk di universitas terbaik itu. Tapi kenapa kamu kecewakan Papa? Nilaimu turun. Bentaknya dengan ikat pinggang yang bersiap mendarat di tubuh sang gadis yang kini tengah memejamkan matanya bersiap menerima pukulan. Stas! Ah! Gadis itu tersungkur. Kembali air matanya luruh dengan tangisan pilu. Ampun, Pak. Lagian yang turunkan pelajaran yang tidak penting. Turunnya juga hanya 1 angka, Pak. Ambar janji, besok Ambar akan dapat nilai lebih baik lagi, Pak. Gadis itu Ambar, gadis yang terakhir dari kedua orang tua berpendidikan dan kaya raya. Sang ayah menjabat sebagai wakil rakyat, sementara sang ibu sebagai seorang desainer terkenal. Sebentar lagi, Papa akan pemilu. Apa yang bisa Papa banggakan jika kamu saja menjadi anak bodoh di sekolah? Ingat, setiap gerak-gerikmu, dimanapun kamu berada akan menjadi sorotan publik. Jangan sampai kamu bikin malu keluarga. Pria parubaya dengan tampangnya yang kian beringas kembali memperingati. Ambar membulatkan kedua tangannya, menahan amarah. Hatinya begitu sakit kalau setiap usaha kerasnya selalu dianggap remeh. Tubuhnya juga terasa perih kalau harus selalu menerima amukan sang papa. Bahkan untuk kesalahan sekecil apapun, hidupnya disetting harus selalu sempurna meski sungguh dia sudah tidak mampu. Mengerti? Suara papa kembali terdengar menggembah, membuat tubuh Ambar bergetar ketakutan. Ambar mengangguk dengan air mata yang kian melurai. Papa tidak mau tahu. Pokoknya semua nilaimu harus sempurna. Ucapnya seraya bergegas meninggalkan sang putri yang masih sesenggukan tanpa rasa kasihan. Egonya setinggi langit. Yang dia tahu hanya sebuah kesempurnaan agar menarik simpati rakyat. Sungguh miris ketika dia menghibah sebuah rasa simpati sementara dirinya sendiri sudah kehilangan rasa itu sejak lama. Lo dipukulin lagi sama bokap lo. Zahara mendekati Ambar ketika mereka duduk di salah satu kursi di kantin. Selama ini, Zahara tahu betul seperti apa kehidupan Ambar. Zahara sering merasa kasihan pada temannya tersebut. Menurut Zahara, Papa Ambar sangat keterlaluan karena selalu menuntut Ambar harus memiliki nilai yang sempurna. Oh, bukan hanya nilai, tapi kehidupan sehari-harinya pun selalu dipantau agar tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Ambar menepis tangan Zahara yang hendak meraih pipinya yang terlihat memerah. Luka-luka seperti ini sebetulnya sudah tidak asing bagi Zahara. Gadis itu sering mendapatinya di wajah juga tubuh Ambar yang lainnya. Hanya saja, Ambar begitu pandai menutupinya. Harusnya lo bisa lawan bokap lo sekarang. Zahara mendesah lelah, merasa iba pada nasib Ambar. Gue gak apa-apa. Ambar menggeleng, hatinya tidak seperti mulutnya. Selamat ya,
lo udah keterima di universitas yang lo mau. Gue ikut seneng. Zahara mengucapkannya dengan tulus. Ambar hanya mengangguk lesu. Ra, Zahara menoleh kala mendengar suara Satria memanggilnya. Ra, ayo kita pergi. Bukannya kamu mau memberikan sesuatu lagi untuk Lili? Satria berkata santai, lalu segera menggandeng kekasihnya. Zahara tersenyum, lalu mengikuti langkah Satria setelah berpamitan pada Ambar. Lili? Tangan Ambar tiba-tiba saja mengepal, kala ingatannya menerawang pada perbuatannya beberapa bulan yang lalu. Aku harap semuanya tidak sia-sia. Gumaman itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri.